Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu liyutammima makarimal akhlaq wa nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa awdahta an basairina ghashawatil ghawayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashshira wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قدموا أعمالكم بدار الآخرة تجدوا عندها فوز والنجاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوز والنجاة الله سبحانه وتعالى Rabbil Jalil, Rabbil Izzati, Huwa Dzul Jalal wal Ikram. Dialah Allah pencipta alam semesta. Alamnya kenjut kedawai. Langit dan bumi merupakan penunjuk Allah. Alamnya yang dikenal dengan alam Masiwallah. Bumi jemaah sekalian, penawuran dunia yang tahu alam Masiwallah. Yang kan Allah yang bandung alam. Baik yang aras, kursi, Lauh Mahfuz, perkenaan langit, bumi, para malaikat, syurga dan neraka yang bandung alam. Alam Masiwallah yang kan Allah yo bandung alam dan kenjit kerawai. Yang menciptakan alam adalah Allah. Walaupun di Indonesia padu-padu agama dan kepercayaan di dunia setahu ulun tuan seluruh dunia yang memiliki agama dan kepercayaan ke 5, ke 6, ke 12 jadi tak di Indonesia Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu nambah di Indonesia. Punya agama dan kepercayaan yang ada di dunia nyo lebih daripada pertuh 62. Terjadi kecuali komunis yang awalnya hanya mengakui adanya agama, yang awalnya berpaham bahwa alam ini terjadi sendiri. Maka di setiap agama mereka meyakini adanya Tuhan. Bantu agama, bantu meyakini Tuhan. Bantu mereka meyakini adanya kepercayaan kepada ketuhanan. Cuman tergantung daripada agama mereka. Mereka percaya kepada Tuhan yang mana? Dulu sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala resmi menjadi seorang rasul, maka dalam Ka'bah ngunalir tuh 60 patung. Masing-masing patung nanan. Yang paling populer yaitu Lata dan Uzza.
ada satu negeri mereka berpaham kepada paham Majusi yang bawa tangan Nananggro, yang mereka menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah api, ada yang menyembah pohon kayu, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah lautan. Bak ke surau luntuan sekitar tahun 2018 tumpuan jauh Malaysia. Adik rumah adik luntuan diapit oleh dua agama yang berbeda. Bak tengah rumah adik lun belah ulun rumah awak India yang beragama Hindu, belah rawi Cina beragama Buddha, beragama Konghucu. Jadi waktu tengah dia teman sebuah luntuan itu banyak luar yang olahraga lo bro ya. Lo kalau anda belah ulun kamlai ini rupanya dalam agama Hindu sendiri pun nyo terpecah belah. Lagi pegah di dalam kitab Jawa penulis ketua ulun tuan, judul kitab tersebut penolak salib buta. Nyo Yahudi pun terpecah belah lebih daripada 70 kelompok. Nasrani pun terpecah belah. Yang kecil punya Najak Medan, so yang Najak Medan, yan lewat daripada Besotang ke Aceh, jamun Besitang di Kenyinau. Yang kiri kanan jahat gereja, dan lain gereja lain lambang. Nah yang lambang berapati, nah yang lambang Ketpawuh, nah yang lambang Asa Hitam. Berarti di setiap gereja-gereja tersebut pun mereka punya aliran yang berbeda walaupun mereka satu nama Kristen. Di India menancit, di Hindu yang di samping rumah adik luntuan menandung setengah 7 jika idam kewe kita mau tahu tu biar kayak hormat mau tahu rupanya Indianya kan semah pak kayak itu semah tahu dan lambang pintu rumah tahu di Hindu, tapi beraliran kepercayaan Tuhan mereka adalah matahari. Najib yang sebahagian orang Hindu yang tidak menyembah matahari, tapi mereka menyembah lembu. Lembu itu mah. Itu Tuhan mereka. Maka cukup susah punya Tuhan. Lembu je Tuhan orang memegang di Aceh pergi. Kutajai korban Tuhan. Kur Tuhan kai kau tak kuat. Olian kai pergi yang olian kai kau nak percaya. Kita tidak dalam keadaan menghina hari ini, tapi kita ingin merasionalkan. Punya Tuhan limo, pakai orang memegang. Apa bija Tuhan kan? Apa itu? Nah, punya Tuhan bak kaya ya. Pakai menyanyi oleh senso. So hebat senso nggak kaya. Apa ini? Benar? Raya lom, nah. Bawa yang tentu. Berubah Tuhan. Terjemur Tuhan, punya Tuhan bakaya kalau mau tentu. Menancip di dalam agama-agama yang lain terpecah belah kelompok-kelompok mereka. Nah, yang dalam kelompok urang kafe hanya pajo apa hitam. Lah hitam mendu je pajo. Maka kita tidak perlu untuk berfikir panjang tentang masalah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa satafariqu ummati ala 73 furqah.
Nabi telah mengatakan bahwa lagi terpecah belah kaum Nasrani dan kaum Yahudi menancip, akan datang perpecahan terhadap umatku sampai mencapai 73 kelompok. Kulluhum finnar, kata Rasulullah. Pandum ka neraka. Illa firqatun wahidah, kecuali satu kelompok. Man menyo 70 lah tapi nah saboh kan 72 neraka oleh Rasulullah. Kan dengar begah. Tapi itu resmi daripada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa ni itanya ino hana ta'i bermacam aliran pakot nadaya. Ramai mantang urung sembut pamlaza apa biji. Tetapi percaya ataupun tidak, aliran ini tidak pernah tinggal diam. Aliran ini tidak pernah tinggal diam. Mereka terus berusaha untuk menggerogoti iman-iman anak bangsa, untuk menghancurkan akidah kita. Bahkan ada kelompok yang mengklaim apa yang kita lakukan malam ini adalah salah besar dan dianggap bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah hiblah. Oh, saat dan bid'ah bandung sesat. Dan orang yang sesat finnar atau neraka. Maka tanya olahnya iklim lawaknya neraka apa ki? Pagi ini tanya terpegat maulid, nya diklaim bahwa ini adalah pelaksanaan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat atau neraka. Datem dia. Maka waktu hantatem ikun legap buat kita bid'ah harus tabayun. Punya kita ingin menolak bahwa kau neraka pula. Kamu hanya untuk pupuk sunnah benar tak bulat supaya mampu kita menolak pendapat-pendapat aliran-aliran yang berseberangan dengan kita. Dia tidak berbicara kepada agama yang lain. Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, yang mereka pun pecah belah. Dalam Islam pun ternyata Rasulullah telah mengatakan bahwa dalam Islam ya kan 70 kelompok. Ini sama kelompok tak ada tahu. Tapi tapi ketika nanti para santri mana tahu, kadang kalupah no Banda Aceh, kadang lupah no Medan, ataupun kadang lupah no kedua Jakarta, yang bermacam metode cara sembahyang, nyo terpampang di hadapan kalian. Nah urus sembahyang menaik Allah kembali berulang lagi no. Kita tidak mengatakan salah petunjuk kena. Tapi itu aliran siapa? Nah, ladom. Yang mana? Allah. Yang betul betul. Nah, yang betul betul. Allah. Yang belum pegahnya tahu mataule ya. Bermacam metode ibadat dalam Islam itu sendiri. Nyatanya Islam ini bohong, ada wah, ya. Tarawih kita 20 rakaat. Ayo, insya Allah rakaat. Pugat maulid hana masalah, tahlilan bere. Ayo pula kafarah kita pre-pre. Hana ada wah. Pakai dini bong tinggal itu. Bit beda itu yo kata tahu ngaruh. Tapi bacut mantang lepah tu. Bek terpegah ulwa Aceh di Aceh pun. Nah daerah-daerah tertentu ini. Nah daerah-daerah tertentu wahai santri sekalian, yang mereka tidak sama metode ibadat dengan kita, tidak sama metode mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyatakan kita yang terpegah bahwa kamu aku sunat melayu. Putra sunat merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi menyahana ilmiah ikut legap. Coba tunjukkan satu dalil bahwa Nabi pernah melaksanakan Maulid. Yang drone yang kata ikut pengajian, santri juga yang sudah lama ikut pengajian, terkedi tanya. Le urang yang hana senang ke tanya. Pugat Maulid, mana dalil pugat Maulid? Ya. Tak dalil sahabat Nabi pernah ke pugat Maulid. Sahabat pernah ke pugat Maulid. Maka disinilah peran penting pesantren untuk membekali para santri
ketika kita terjun ke dalam masyarakat, bukan hanya yang tinggal di Aceh. Nah, anak rentai ya, tak ada fikir ni, anak tinggal di Aceh ada rentai. Mana tahu? Kadang-kadang dia ada yang telah kita yang rezeki tengok, tempat tinggal tengok, kan di Aceh itu. Ban lepas ke dekat kedua Papua, ban lepas ke kedua Australia, ban lepas ke kedua Norwegia. Sanggupkah kita mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang selama ini kita tempah, kita belajar? Maka pada malam berbahagia ini, yang hanya membuka mentang wawasan bacut, yang bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, 72 itu lawan. Ibadatkah yang kita lakukan? Sistem kehidupan dalam Islam yang kita praktekkan hari ini, nyo berkati pula ada tuah santri yang berbahagia, 73 kelompok, satu kata Rasulullah yang masuk syurga. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Tengok sahabat, orang yang mengikuti sunnahku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Istilah singkat apakah itu? Ahlu sunnah wal. Nah, itanya takkan ahlu sunnah wal jamaah. Mana wa 22 ahlu sunnah wal jamaah? Abu, ditanya tak pegah drawat ahli sunnah wal jamaah tanya. Ada awak dia menanti. Pegah drawat ahli sunnah wal jamaah tanya belum baca al-HP. Kirim dalam grup. Salah seorang daripada pendakwah yang membid'ahkan maulid, dia pun mengatakan saya ahli sunnah wal jamaah. Tanya belum baca. Tengok belum buka hati Pak grup. Dia mengatakan bahwa saya juga ahli sunnah wal jamaah. Padahal dia itu membid'ahkan maulid. Di Malaysia, lon na dua buah grup. Dalam HP lon Mbak WA, na dua buah grup Afwaja melawan radikalisme dari Malaysia. Dua buah grup teman-teman. Di dalam grup Malaysia, ulama Malaysia. Kebetulan, lon tuan akrab dengan salah satu tokoh Afwaja Malaysia yang sering lumai kena waceh, yaitu Ustaz Mahfuz bin Muhammad. Beliau alumni Syria, alumni Nanggro Damaskus ataupun Nanggro Syam yang tengah perang lagu Oronyo, yang dipimpin aborje oleh Bashar Assad. Yang Bashar Assadnya menurut luntanya mbak beliau nyenkan Islam. Dia punya satu kelompok dari kelompok perkenani Syiah, dan Syiah tersebut memang diklaim oleh ulama besar Sunni di sana, Syiah tersebut kafir. Karena Syiah pun terbagi. Kelompok Syiah pun kan babak. Nah, kelompok Syiah yang khusus tukang kena sahabat. Bermacam-macam paham yang berkembang hari ini. Maka kepada beliau yang di Nanggro Syam, Nanggro Damaskus, itu ada ulama Sunni, tempat Ganyai Abud, yang sama akidah dengan ulama Aceh, yang sama akidah dengan ulama-ulama kita. Lalu beliau ketika terjadinya pertempuran di Damaskus, di Syria, beliau pergi untuk menuntut ilmu, mengikuti gurunya ke Mesir. Jadi pertama dalam grup ulama Malaysia dan juga ulama Sarawak, dua buah grup. Yang kalian di Malaysia pun ternyata cukup banyak yang perkenan, yang diakui mereka itu punya ilmu agama, dipanggil ustaz, tapi pahamnya bukan paham Ahlussunnah wal Jamaah yang lagi kita pelajari, tapi mereka mengklaim dunia Ahlussunnah wal Jamaah. Dipegah ada tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Abu Dimudi dipegat saboh ringkasan dengan judul kriteria Ahlussunnah wal Jamaah. Bandung pernah ada Ahlussunnah wal Jamaah, Punai memang lagi dalam kriterianya, dan kriteria tersebut dicetuskan pertama bukan di Aceh, tapi oleh salah seorang ulama besar namanya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua yaitu Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Maka ada dua istilah para santri berbahagia. Yang satu diistilahkan dengan Asy'ariyah, yang satu lagi digelar dengan Maturidiyah.
Jadi menyenau yang pola sunnah ahli sunnah al asyairah Walid Nur Zahariyah ya, ketua syuriah Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh. Beliau sangat menyarankan menyenau rumpah hadrah ahli sunnah wal jamaah. Pertama, apa yang perlu ditambahkan? Urun akidah ahli sunnah wal jamaah dalam mazhab al asyairah. Adapun tambah hukum ahli sunnah wal jamaah asyairah, kalau mereka mengikuti paham Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, maka di ujungnya Abu perkenani Ahlus Sunnah wal Jamaah Maturidiyah. Bahkan harus menang dikarenakan gopun yang 72 kelompok benar dipegah citrawi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi hanya je pegah maulid, hanjit talqin main, hanjit perkenani tahlil, hanjit jak sama dia. Karena istilah tulah kafarah ketinggalan mayang tak ketinggai karena istilah kobar yang bersegi pelaksanaan furu' syariat, belum lagi di dalam konteks akidah yang paling parah bukan masalah agaknya hari tinjak maulid, yang paling parah kan masalah agaknya semayang tarawih 8, yang paling parah kan gara-gara agaknya hari tinjak ini deh. Yang paling parah adalah ketika perbedaan itu terdapat pada akidah. Ada yang mengklaim bahwa Allah Ta'ala langit dan mereka membacakan dalil dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala duduk di atas arash, duduk di sangkaian kaki di satu kursi di atas arash. Ada yang mengatakan Allah Ta'ala juga bertangan, berkaki. Itu kaum musyabihah, kelompok-kelompok dalam Islam, tapi mereka itu ternyata berbeda akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Tapi katanya yang berpegang Ahlussunnah pengai. Mereka mengklaim bahwa Siti Aisyah merupakan perempuan yang tidak terhormat. Padahal Siti Aisyah istri Rasulullah. Kelompok mana itu? Kelompok Syiah. Ya wasya, awaknya diklaim bahwa Ubainah sahabat Bandung salah. Nah Syiah sebab itu, awaknya bahkan Bandung salah, Lahai yang salah, dan Ali yang betul. Dan Syiah sendiri. Maka para santri dan santriah yang berbahagia, baik tapi kira-kira dalam kehidupan tidak akan ada tantangan ke depan. Tantangan yang paling bahaya, tantangan yang paling besar adalah tantangan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berlainan akidah. Yang paling berat. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka berbeda pelaksanaan syariat dengan kita. Tapi kalau akidahnya sama dengan kita, itu adalah saudara kita. Maksudnya contoh iganya, anak lagi pakat iganya menuju. Tapi dikira memblok betul dan mereka buat. Iganya anak itu yang pegang maulid. Contoh, ini pelaksanaan yang kita lakukan ini, maulid, tahlilan, pulang sama dia, pulang khori bilang, khori jerat, khori bertujuk lu, bertujuk kuat. Contoh, beda dengan bertanya, tapi ini pegang bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat wujud kidam bakal sampai kepada selesai. Bahwa mereka mengiktikadkan betul-betul itu kemampuannya wajib dipelajari. Mereka mengakui adanya hari kiamat, mereka mengakui adanya azab kubur, mereka mengakui adanya padang mahsyar, mereka mengakui adanya timbangan. Bahagian daripada yang kita belajar dalam akidah 50 itu adalah orang saudara kita yang seakidah. Nah, adik-adik sekalian, para santri dan santriah, kaum mak, kaum ayah yang berbahagia. Disinilah peran penting namanya, yaitu tempat belajar yang hana ba'gokli kakulung kan hana sama sekali kerja lumpurah na yang hana najami itu dari Malaysia, dari Brunei. Kebetulan luntuan gelakai untuk mendampingi jamaah-jamaah tersebut kami menan return pesawat jak hotel keesokan paginya keluar luntuan oleh tokoh-tokoh ulama di Malaysia dan tepuk dengan kamu Walid, yang ikutkan Walid bawakan kami ke pesantren yang tidak ada sekolah.
Kenapa macam tu Ustaz? Karena kalau pesantren ada sekolah, tempat kami banyak dan lebih hebat tempat kami. Ya, itanya ke jong balai ada bukan. Jamok hana pet aja, hana pet hoi ja karawai. Pijet dum. Kayak urnya hana. Bahkan ruangan-ruangan ber-AC, tempat belajar urnya. Tempat juga ber-AC. Onyan tempat hana pijet. Itu LCG di mana-mana. Ya contoh lo pula. Jangan bawa kami ke pesantren terpadu. Bawakan kami ke pesantren yang tak ada sekolah. Karena menantren di Banda Aceh long melah kita sekarangnya ke Ulai Titi. Lume Ulai Titi. Terus kenan menantren motor ikalian tu anomit bebina nau bino. Nayobut. Nayobut. Katanya, Ustaz Walid, ini mondok juga ke? Mondok Ustaz ke belum? Ya Allah, tak ada sekolah? Tak ada. Masya Allah, bahagia dan kagum. Ulama dari Brunei juga demikian. Kenapa? Karena sistem pendidikan yang berlaku di Aceh ada sebagian pesantren yang memang tidak ada sekolah sama sekali dan santrinya membludak. Itu keistimewaan yang menterna di Aceh. Menyerah pegah dumna hari Aceh orangnya. Pembangunan infrastruktur. Hana umpat video. Jalan tol baru setengah meter pula. Flyover taboh saja yang nak seluruh Aceh. Di Banda Aceh yang nak taboh. Monorail hana. Gertapui baru ini buka apa kami meninggal urun saja kan? Ija apa yang ini dengan dia dan ibu berbergong oke balik ke maju jamun yang mentang Belanda jamun drone abu tuan yang mentang yang usia mungkin pernah merasakan gertapui bak stasiun Matangkuli ya bak stasiun di Gedong yang sampai ke Banda Aceh lebih awal na gertapui jamun nuk Aceh itu nak kalau pernah negala gertapui nek katanya orang Syekh pernah ke jamun menyadap pegah pembangunan hana tak hana sebanding maka para tokoh-tokoh pendidikan ketika hadir ke Aceh yang nyengsun mana pesantren di Aceh menyadap pegah bangunan tertinggi hana umpat igok na Twin Tower igok ipai Jakarta na Monas walaupun muh ujung Monasnya naruh tahu Aceh ya tapi kan di Aceh dah ada menara Pisa di Italia ada gedung-gedung pencakar langit ada jembatan otomatis jembatan menghubungkan dua pulau sambung ketika tok kapai tutup berai tutup itu apa tanda urangnya maka yang menjadi kebanggaan salah satunya di Aceh hari ini masih adanya pesantren-pesantren salafi masih adanya pesantren-pesantren yang mengajarkan kitab turak kitab-kitab gundul kitab kuning itulah salah satu keistimewaan yang tertinggal di Aceh. Masyarul muslimin kaum ayah para santri dan santri yang berbahagia maka jangan pernah menganggap remeh ilmu di pesantren jangan pernah menganggap remeh untuk tinggal kita di pesantren baik ini pikir bertinggal pesantren itu tempat yang paling menakutkan itu salah mulai hari ini persepsi pemikiran masyarakat yang menyatakan bahwa nyuahom ni gula teh lewat ni gampang pakai cuma nak god aja udah ya aju yan kahana sakit kaperkenan kahana pula ini nampak oleh nunggu baik lagi ya pesantren hari ini Mufatih ataupun Hani tidak sama seperti peminat pesantren masa lalu orangnya luar biasa jamun mentang long ya buat yang kalau dipegah kabat tiga kalau dipegah habis jaliya long ya buat borge waktu motornya tahu ya kedai udaya kan bisa aja nggak motor Chevrolet aja ni Chevrolet aja ya jadi di WhatsApp lalu dia mana itamong motor carry lamdaya ni jangan menurut motor ya yang duk berharga urang yang incat anak dengan motor Chevrolet yang duk berharga ketika anak urang yang incat anak dengan motor air tu
Tabo kampung aja. Nah, hanapan lah, hanapan dua londang pijit. Mintu pijit. Ya intak ramai-ramai ke daya. Urang jak gerau ke rambut. Urang intak pe belau. Orang begitu oleh kampung tapi boitek sama habis memang lama tu. Yan. Urangnya santri yang berbahagia. Peminat urang aja buat budaya. Kamu balik lagi jamun. Munya jamun borji. Munya takrim bahasa Aceh. Yang ke anak-anak urang gimana pula harus betul. Ya budaya. Anak-anak urang putuh, anak urang hana tank rata-rata aja budaya. Tapi orangnya hana parkir motor Chevrolet ni. Jangan aja parkir le. Munya tadi atung oraya nah, atung puasa, na acara haul, acara maulid, acara kauri ibadah daya. Yang munya jangan herto, yang hana ada dia parkir motor. Takkan karena yang kudang pun nampak dia Pajero Sport. Olian Lexus. Olian Alphard. Olian Fortune. Olian Innova Reborn. Olian perkenan Venture. Jadi baiklah terpedah yang retak Chevrolet Avanza mentang keminderi. Tingkat motor Avanza keminderi dengan kawan. Artinya apa? Urungnya intiat anu pada yang kan le anu urung budak kau le anu baik. Menteri Pertanian anu ibang pesantren. Setingkat menteri hari ini anaknya ada di pesantren. Anak bupati ada di pesantren. Anak ketua DPRK acara anak dia yang pakai anak pesantren. Ini dia sama lah. Ya, anak berkenan ni kepala dinas kesehatan acara di pesantren dan kaji kuburai sama lah. Cukup ramai. Termasuk anak dewan DPRA acara perkenan DPRA dari dapil acara Kota Lehoi, Wali Landing. Anak widaya mana ngaji? Yang beri DPRA acara dari partai PAS. Nangnya Wali Landing beri. Anak widaya haji. Kan anak widaya. Artinya mi dan ayah sekalian, boleh tanggap bahwa dayahnya tempat pembuangan akhir anak. Kon, tapi di sanalah tempat kita menyelamatkan generasi. Di sanalah tempat kita mencetak kader-kader yang bukan hanya mampu untuk membaca kitab kuning, bukan hanya mampu untuk ibadat pribadi, tapi menjadi tokoh-tokoh nasional hari ini. Maka kita harus bangga menjadi santri. Harus bangga menjadi tak minder. Walaupun orangnya sederajat gitu. Kena berbuah. Suatu saat nanti kita akan membuktikan bahwa keberadaan kita sebagai santri adalah menjadi pemimpin masa depan. Para hadirin, hadirat, kaum ayah yang mulia. Maka kita kembali kepada konteks awal. Konteks yang pertama yang saya sampaikan tadi adalah tentang masalah ketauhidan. Siapakah yang ciptakan alam? Allah. Watena udayam, tahla alamnya. Cuma jawaban? Masya yang kan Allah itulah alam. Lat batat kaya bateh. Menyai jamah lawanya oleh ulat pacat cambuk purai. Nyan uriman berkenan meglang ragam kutai bandung nyan adalah alam dan tidak terjadi sendiri. Baiklah yang langit yang luar biasa luas yang dihiasi dengan bintang dan rembulan. Allah ciptakan matahari yang berada di langit yang kan dia kedai duk timpan bukan resol yang bukan belui cameo yang baik itu hanya kedai cip perlu benar orang pepe benar orang kacau apa mana benar orang kuda apoi tidak akan mungkin terjadi sendiri. Maka secara akal apapun yang ada di alam ini, masjid, balai, itu tidak mungkin terjadi sendiri. Apalagi langit tanpa tiang, bumi tanpa bertali, matahari yang begitu perkenan yang begitu patuh berjalan dari timur terus ke barat, rembulan juga demikian. Itu tidak terjadi sendiri, ada yang menciptakannya.
Maka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib kita meyakini, wajib kita untuk menjazamkan di dalam hati kita, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Wajib meyakini bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang wajib wujud melainkan Allah. Tiada Tuhan yang kita tuju melainkan Allah. Para santri dan santriah yang berbahagia, salah dan salam, sebuah ucapan yang paling indah, yang bukan hanya manusia, bahkan malaikat, bahkan Allah sendiri mengucapkan rahmat dan sejahtera kepada khataman nabiyyin, imamul mursalin. Dialah penghulu alam Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwa sungguh bukan hanya kita manusia, Allah saja, malaikat pun juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah jemu umi, ayah, bunau lumpuan menantuk bak penghujung raja selawat. Lumpugah bak abi jali, tuntuan Nabi mohon izin agak telak decut lo. Pakai baru war di Banda Aceh. Pro rumah bunau sekitar poh 6 kurang 20. Pro udayah. Yang dak le pegah tanah tuah orang lain mestinya hampir tuah. Ulama tanya, jadi bunau lu mana-mana tanya mentang ingat. Ya, lu mana-mana lu gerupang, long semayang maghrib, long duk teranjang siap mufah tengok. Long duk teranjang mana? Nak tengok, dia gebut ni gekun balik. Kakarap tengok lepan. Kelik mi mana? Kakak hang kena rabah baca lain, kakak macam tanya waju. Rencana baca kami lu nak tahu, orang dapat le berdua. Nah, ketika kita mendapatkan ijazah daripada guru untuk membacakan Raja Selawat, menjadilah suatu amalan yang resmi, yang ternyata bacaan selawat itu bukan hanya di lisan manusia, tetapi Allah sendiri berselawat kepada Nabi, malaikat juga berselawat kepada Nabi. Nih, selawatnya nih, hanya mesti yang panjang-panjang. Menyedron dan ikuti pengajian dengan abun di bumi. Yang selawat paling pendek, yang dia baca pada kajian. Ada drone tengah dalam keadaan tidak suci, bisa berselawat kepada Nabi. Ada kena yang tengah sambil motor, dia berselawat kepada Nabi. Yang baik tak sama tempat bagai lamwede. Inan bagai yang baik berselawat kepada Nabi. Tengah nak merah dia sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah nama gua menancik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia daripada empat-empat. Enggak akan berlawat. Yang tuan pernah long praktek umi, long jauh lo semua dari landing. Kau bilang kan emang nangon, kau tak berkabar apa dia nangon. Ya, tidak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menyanyian ni ada tengok dalam motor. Lo tidak lo memang tahu malam macam tu. Berangkat Banda Aceh. Ya, kakaknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hana kata ni ternyata kadang-kadang terput riba ya. Hana kata yang sering jauh lo cina praktek juga nyala kalau berapa kau dari ino ni muda. Dari ino sini di perkenan ni di Nibong ni mudah jauh lo semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyen tro kedua lo semua ni pakai bawa klip gitu tu. Ya, kena perkenan ni bawa musabah digital kan. Sini kanan, baru betul lo. Belum pernah lo kanan ni dari landing. Lebih daripada 410 kali.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ya kan itu motor terbaik ya. Ini terbaik itu motor sih, membelaga terbaik itu. Ya, tajak santai mantap. Dan selawat itu bisa diamalkan kapan saja. Tegrihan jaya hana bubuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dimanapun yang lo anjurkan lo kepada drone ini, tioh ni magun. Yang bersalawat kepada Nabi. Dan pepet. Karena dalam sebuah cerita guru Tuan mengatakan bahwa orang yang magun siramu pepet hang dipajah oleh makanan kaya. Baiklah berkah mana? Mupepet naman to siro kamagun yang lain berpegang mendung pajah tagai tengok jadi no. Yang tiran magun betul. Yang makanannya hang dipajah oleh. Dia kepenyakit. Menyelam hadis hang dipajah makanan orang keringet. Orang kaya keringet. Yang dipajah. Pakan kaswatul kulub. Kreate. Menyatakannya tapajah makanan yang disiapkan oleh orang kaya keringet. Mungkin ada pun manungkunya orang kaya keringet dari semenjak kaya sampai nak kalau pernah korin dia punya beri tiga. Dari semenjak kaya aja sampai kata turi dia kata ploton belum pernah kamu korin dia. Tiba-tiba kamu kori. Yang contoh begahnya contoh dukna orang kaya keringet. Ya, mesti kita jeleng mesti sah buhu jeleng. Bagi tarik pen pula kalau orang berbeza kita pulang kita orang berbeza. Dia orang kaya. Yang hanya dipajuh makanan orang kaya keringet hati. Menanti orang yang mepepet hanya dipajuh makanan orang dagun. Jaga kerata itu. Maka daripada mepepet hana manfaat, lebih baik berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kadang-kadang lebih mangat makanannya dengan makanan yang pakai ajar wudu. Nah, jadi umi dan ayah sekalian, yang amalan selawat yang merupakan amalan yang paling ringan di lisan, tapi nanti berat di mizan. Selawat kepada Rasulullah dimanapun yang baik lang nawisi segala baca selawat melhaga kepada Nabi. Juga penjubu selawat kepada Nabi melhaga. Ya segala rasuk badan selawat kepada Nabi. Juga tatubi rumah selawat kepada Nabi. Maka itulah salah satu daripada contoh dan kriteria orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga Allah menyampaikan rahmat dan sejahtera kepada ahli keluarga Nabi, para sahabat-sahabat beliau sekalian, para alim ulama, baik ulama dalam kelompok tabi'in maupun ulama daripada tabi'ut tabi'in, para alim ulama yang muktabar dan para alim ulama gurai-gurai yang mentang gede umur panjang dari Allah SWT. Semoga para gurai-gurai kita nyo bersehat tubuh. Nanti amin. Dipanjang umur dan diberkat ilmu. Bunyi yang sakit dan doa berpulih. Dan juga berjauh daripada fitnah-fitnah kaum jahiliyah. Al-Mukarram Al-Fadil, guru kita bersama yang terhormat abadi sekeluarga, yang juga orang syik luntuan guru kita bersama Abi Musyik. Alhamdulillah semoga Abi juga bersehat sampai kepada Allah Ta'ala. Karena lung'u mentang Abi Musyik kan semangat lo. Lung'u wajah Abi Musyik mentang kan langmut tol lontron. Maka semangat lo kalah karena Abi Musyik merupakan urung di antara urung-urung Tuhan lo kalah dia rumah apa tadi? Ya. Punya urung rumah tanda orang hati. Punya mukror tapi ya tu. Mukror mana ada dari mukror ya tu. Ada dana yang hendak sampainya burung lu pun. Para mukror di dari ini mukror. Nari ya. Ya kan? Kadang-kadang ada kun kalau meninggal kadi biru aku maafnya. Tapi punya urung rumah kan ada berita mame di wilayah dana. Yang kerja ni kan, santri sekalian, kalian berbuat. Yang kerja ubena potolong mana ping belong, kerja ping mana bayar gop, pentan ni, minimal nak berdekat mendang. Ya, maka katanya santri juga berumeh, dia kita buat tiga dengki, berumeh. Yang ulun tuan hormati, guru ulun tuan juga. Abi Jali, guru luntuan ku kamarut zaman
dan juga guru Tuanku Tarmizi, dan juga yang Tuan hormati para dewan guru yang memang mantan setia, mantan istiqamah, yang tidak mampu Tuan sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam taufik dan hidayah dan maunah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Gesi, Tengku Umum, seluruh perangkat desa, jamaah pengajian, Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, para santri dan santriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Izinkanlah sejenak daripada Tuan wate mungkin 10 minit baiklah halangan tapu tubuh rehat kepada Allah taala. Doa lun pegah haba yang mahabanya bermanfaat pada pribadi dan menjadi bahan iktibar bagi kita semua. Baik doa paduk dalam masjid, baik doa niat i'tikaf. Nah perlu beraya usaha i'tikaf ni nama kaoi. Ya Allah malangnya lunduk sampai pukul 2 malam. Ya ni ya Allah nyo malangnya lazim bertolong lunduk sampai pukul 12. Ya maka menyekan niat kepada kaoi. Kaoinya ni dah mesti lewat anak pegawai. Dah lewat anak kedendera. Lewat anak kepada doktor perkenalan fakultas kedoktoran. Hanya mesti di. Ngan kaoi mukait ikun. Kau punya biawai digaji lah dapat labor ada pubut antara Allah. Punya pulih aku dua nama masjid, macam 3 ada dua leh. Nya punya lahir anu agaman sabah nya aku siap kameng sabah ana mesti ngan kameng. Ana mesti ngan kameng ngan lemah pergi. Kameng kepu kameng tak lemah lah yang saya ada. Nya punya fulan bena kalimat punya. Kibancit ya Allah wa lazim hatulung malamnya lungduk kita jim contoh yang berarti dua katanya kadu atunan kau itu atunan nazar yang mana tak kaya berapa api kok raya fahala kepada Allah Ta'ala raya tak fahala bu menyatakan bandingkan dalam sebuah riwayat tentang masalah semayang hanya kata niat dari iktikaf yang sunat menyatakan bandingkan tak kiaskan dengan ibadat semayang. Sabah semayang wajib baru itu boleh 70 boh semayang sunat. Maksud tanya mina tinggal semayang wajib sabah. Ayo, ni semayang je tarawih ni malam menurut-urut. Ayo, ni malam menurut-urut semayang tarawih berarti tarawih 60 rakaat tambah witir. 10 rakaat contoh. Yang kana 70 rakaat. 70 rakaat semayang sunat yang baru mampu ditutupi ke 70 rakaat. 70 kali. 32 salim semayang sunat yang terkubur ngajitut sabah semayang wajib. Nah jauh beda. Jauh tetap beda ni kata wajib kata sunat. Menanti ketika tadu i'tikaf dalam Allah dengan tanpa ada nazar, dengan tanpa ada kaoi berbeda. Pahala kepada Allah SWT dengan yang kamu kaoi. Jadi sebab-sebabnya hotel drone tidak ikut pengajian. Ya, dari rumah ni ya Allah bersehat lon ya Allah betul lon jauh masjid lazim tolong lunduk dalam masjid tujuh contoh yang kamu begini solat salah ada Allah lakakan le salah sunat kafalah wajib menyatakan di salah surah maknanya gampang marah tak ada ya ini salah surah nama tiba 24 ya jadi ada masalah mangga tak berapa itu boleh jadi menyindah salah ditegur. Maka kepada santri dan santriah, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malamnya dua niat i'tikaf. Ya, dalam kemaah pada guru-guru tuan berarti ketika kadang-kadang penyampaian tuan kadang-kadang tidak mengena ataupun tidak tepat sasaran ataupun banyak daripada kesilapan nya si urung baru dalam perantauan. Ya, kalau enggak tembak tiban pikiran tu. Ya, mantang sembren becut pikiran. Pulau tu kena uding dia kira udang tetut kenal, ya, benar handih ni bandung saya ya. Dalam pagi sih bekerja ayat tu udang lena. Nah, jamaah sekalian, para santri-santri yang berbahagia, malam nyawa, menyata kira ke bulan Maulid, ni hana le bulan Maulid 2 bawah sagai, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tak boleh. Ni yang gabuk. Hai, yang gabuk dah nak penglung. Hana duit luar ini dah mula. Bulan Maulid yang nabak kalender 2 boh yang pertama Rabiul Awal, yang kedua Rabiul Akhir. Dah.
Cuman di Aceh pada suatu ketika seorang daripada habaib yang berasal dari Yaman, seorang habib dari Yaman dijak ke Aceh, diundang untuk berceramah. Rupanya di bulan Jumadil Akhir Nyona Firul Habib dari Yaman nan katuol foto na balun karena narono foto dijak berkenia ya ceramah maulid ke bulan Jumadil Akhir. Irian ganyan kok di Jumadil Akhir matang na maulid di Aceh kah rupanya menjadi ide di Yaman dibuhnan dengan maulid arba'in 20 malam. Ide di Yaman na maulid arba'in dibuhnan. Dari semenjak itamang bulan maulid 1 Syawal, 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal sampai 20 huruf. Yang ulun dibaca yaitu selawat. Nah yang dibaca zikir al-Barzanji, nah dibaca zikir al-Dibai, bermacam-macam. Selama 20 malam. Dekun dengan yaitu maulid arba'in. Dipikir lornya 20 malam baca selawat. Cukup kerak cinta orang Yaman kepada Rasulullah. Doa kedua Aceh kalau maulid. Ada. Di maulid Nabi Muhammad. Naam, kalau yang betul. Hanya perayaan orang Muhammad. Ya, di Jumadil Akhir. Kakak bulan Rabiul Awal ide 2 bulan paling-paling di bulan maulid. Doa Aceh buat dulu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Itanya Rabiul Akhir, Jumadil Akhir. Nah kan kamu pi bau ujung, mentang bulan maulid. Pakon menahan udah yang tu. Pakon di Aceh sampai bulan maulid. Ada 2 filosofi sejarah yang menjawab tentang masalah pakon di Aceh sampai bulan. Hanya tapi ingatnya dikanunkan. Siapa yang kanunkan? Sultan Iskandar Muda. Ia dibuka ke kanun oleh Sultan Iskandar Muda atas pengajuan daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi dilakai oleh Syekh Kuala, Syekh Abdul Rauf As-Singkili kepada Sultan Iskandar Muda untuk dijadikan kanun pelaksanaan maulid di Aceh sampai usia yaitu 4 bulan lamanya. Ada 2 sejarah yang membuktikan bahwa perayaan maulid di Aceh ini menjadi kanun Muqta Alam yang diundang-undangkan oleh Sultan Iskandar Muda. Yang pertama sekali filosofinya adalah urang Aceh. Urang di Aceh rata-rata jauh belang. Rata-rata jauh baru panen puat bulan. Munya urang yang berarti baru berkenaan kita bibit bak Rabiul Awal maka Jumadil Akhir gede baru pak panin belakanglah bak raja ikut munya mepegak 3 kagak kamu hana mampu pakon dalam kemuka maka sejarah yang berkenaan yang lentuan temung dalam salah satu cerita urang Aceh dia mengadu bak raja Pak Sultan Iskandar Muda bahwa pegat maulid 2 bulan mendang karena kamu hanya mampu untuk bulan Rabiul Awal Rabiul Akhir tapi kamu deh berkenan ni bak bulan Jumadil Akhir baru ke Mekah baru panen baru nak belanja istilahnya. Maka raja pun memberikan peluang kepada masyarakat Aceh untuk melaksanakan perayaan maulid sampai 4 bulan lamanya. Waktu itu ulama Yaman yang terkejut tu bangkalan tok bak bulan Jumadil Akhir mantang na maulid di Aceh lupa ceritanya ke Dewi Yaman. Maka ramailah ulama-ulama dari Yaman ingin mengunjungi Nanggro Aceh Darussalam. Ya berarti hana ramai habib jak kenal awal berarti hana ramai habaib yang jak kenal Aceh tapi gini tiap bulan cukup ramai udah Yahmudi nak kerja udah Abu Persita pati nak kerja Banda Aceh nak kerja tok pada halun tuan nak kerja lain-lain bulannya kata Habib Pulan, bulan luka kata Habib Pulan, bermacam-macam ulama dari Yaman ingin mengunjungi Nanggro Aceh Pakon karena sejarah pelaksanaan maulid terlama di dunia adanya di Nanggro Aceh Darussalam. Ya. Jadi tidak salah ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika liwa perang Badar,
perang Badar. Nah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada orang lain yang lebih cinta kepadamu ya Rasulullah ketimbang kami? Bertanya oleh Rasulullah, wahai Rasulullah, pukulnya orang lain yang lebih cinta ke Ron ketimbang kamu. Kamu jangan perang dengan Ron ya Rasulullah. Kamu perjuangkan Islam bersama Ron ya Rasulullah. Nah orang lain lebih cinta kepada Ron. Dijawab oleh Rasulullah, bala balhum kathir. Oh bahkan mereka itu lebih banyak daripada kalian. Hum la yamduruni, mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak pernah duduk bersamaku. Mereka tidak pernah mendengar ceramahku, tapi mereka mencintaiku. Para sahabat terkagum-kagum waktu Nabi nyebut bahwa pokcai, nah orang lain nyebut yang hanya pernah kalian wajah alam, tapi mereka mencintaiku. Nah orang lain nyebut yang kan kata wahai sahabat, mereka tidak pernah duduk bersamaku. Mungkin ada di antara sahabat yang masuk Islam, yang percaya kepada Nabi sebagai Rasul, bisa babi bahara mujizat yang ada jadi kepada Nabi. Dengan sebab nalahir mujizat dan kejaralun. Hai, nah sahabat yang kita mengislam nak ke, ngan gara-gara ke kala mujizat. Bang surau langsung cerita. Nabi itu duduk dengan sahabat. Yang lagi nyong cerita duduk. Tiba-tiba tu surau Yahudi. Ini paling aku mana halam lagi. Kita mau juga Muhammad. Hal anta Nabiullah? Dia kata Nabiullah. Rasulullah kata, ya. Kullu nabiyyin mu'jizat. Ubena nabi-nabi yang lo baca dalam Taurat dalam Zabur, mandumna mu'jizat. Nah mu'jizat tu. Dah mu'jizat kata. Nyamban cara ditantang Nabi. Karena Nabi urus cukup lembut. Hana bengeh. Ya, kita yang menjawab tanya kan, bekah yang kata inginkan kibar. Bekah tu benar Muhammad. Bunuh bak lonjak ilung kenau. Yang punya surah ini mesti contoh Madinah. Dalam Masjid Nabawi yang kedua Rasulullah. Bunuh tengah lonjak kenau bak tagawa. Perkenan ni klasternya. Nah ba'asan karubah. Ba'asan karubah ukir akan tunggu waktu. Dan ba'asannya akan mati. Kadurahun. Baru long petih drone Nabi bijak ba'asannya yang mempuakkan rawat. Cukup kuat pertanyaan. Iji tantang Nabi punya memang drone-nya Rasulullah kini aja tidak ba'asan matanya kenau. Oh Nabi Rasulullah menyanyian hendak pihak tajak kata ba'asannya tak cukup. Hai ba'asan amanah Muhammad juga kata kali. Nyamban kejadian. Rupanya di Yahudinya pikiran nyok nak tes nyonyok pukul menyekan kabeh Muhammad orang. Ya ayo deh. Lagi juga. Hai. Amanah Muhammad kita lagi. Wih, itu bahasannya. Lagi juga bahasan disebut Nabi Muhammad. Hai, amanah Muhammad dah tidak gede. Jitu dah bahasannya keciplak. Ijak yang mempuang Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bila tabahnya itu dia tak boleh ceprit lah bang. Igi salam tak kayaknya ya bahasa. Bertanya ya Rasulullah, nyo kayakin kata lu Rasulullah, kayakin ya Rasulullah, lu tamang Islam. Nah sahabat yang tamang Islam gara-gara kalian mukjizat. Kena tengok ni. Cerita video raja. Yan, dari Nangro Habsyah. Yan, berangkat menuju kepada Mekah. Waktunya Nabi dari Mekah. Yaitu Raja Habib bin Marwan. Nah cerita tersebut beliau menyebutkan bahawa waktu gijak yang menumpuk Rasulullah mantan Nabi yaitu di Mekah, pertanyaan tantangan cukup kuat. Muhammad betul kata Rasulullah betul, menyebut kata Rasulullah Muhammad ciputan beliau tidak akan hubungan. Karena kita bulun di langit citrun ubumu nyankan propra betul-betul kejadian. Ketika waktunya Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar dan Siti Khadijah mantan muda Siti Khadijah. Ya, tidak akan merupakan raja tersebut menyemangnya permintaan kata hai raja. Lun tuan akan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelah Rasulullah di atas bukit Jabal Abi Qubais. Pergunan doa ya Allah, lun ya Rasulullah ya Allah. Dan pemalailan orangnya ya Rasulullah. Ya Allah. Betul mereka Jibril gesah pada Nabi Muhammad. Ubina alam orangnya bawa ujung jara kata Muhammad.
Yang kejadian ulau ke malam. Kejadian ulau. Bahwa tanya dalam cerita yang tuan baca. Bahwa Rasulullah gedang dah hadap ke Madaurah. Dia tu. Dia Madaurah tu. Gitu Madaurah tu barat. Artinya gepegat ke malam. Ujung jari Rasulullah bergerak memperjalankan matahari. Itu Madaurah tu. Itu Madaurah. Ketika ke malam langsung gelap. Ketika utimu oleh Rasulullah mudah berbelian. Ibu dah belian. Ibu dah belian kebetulan kebetulan ke Rasulullah. Ubay kadar pandangan. Ubay ni ada kalang bulan di langit. Ubay dah putih darah. Ubay jium. Yang kemudian itu ikut Rasulullah. Lain tamam dalam baca Rasulullah dalam baca Rasulullah. Tipulah dua bulan tersebut. Sabah tubik bihaunun. Sabah tubik rawi. Kemudian raja tersebut masuk akan karena kekalahan mukjizat. Kekalahan mukjizat langsung terjadi di hadapan Rasulullah. Oleh sahabat lain yang tenun Islam gara-gara habis mukjizat. Tapi nanti yang urung yang kekalahan mukjizat lagi rupa, hang patih Nabi, hang patihnya Rasul. Ya, di antaranya yaitu Abu Jahal. Yang kedua Abu Lahab putra dukun kerajaan benar. Wahai raja kekunyan sihir Muhammad. Dapat dia kata. Nak dengar Abu Jahal. Waktu gundang Rasulullah rumah kebelah lapor sakit. Abu Jahal sakit ke belah rumah. Berpegah bahan buah ke Muhammad. Tak belah sakit. Rupanya kali dekuah. Mon mak pintu rumah Abu Jahal. Kali dekuah mon. Oleh dekuah mon Abu Jahal. Gedok mon orang mesti alam belah. Berpegah jebakan. Menang jejak sahabat Abu Jahal rumah Rasulullah kepada Muhammad amanah Abu bilang kau rumah Abu pakai pakai gabunya manya itu yang pakai bujra mati aku mamai kira kan ciurai lanya ni awak ya pandai magak kair punya Nabi hana jejak ketika Nabi karena terbak minih mon bukan lagi Jibril stop ya Muhammad kaif ya Rasulullah diam ni hadapan kata mon kali kita Mengdepu Rasulullah yang baru pekan jebakan oleh Abu Jahal. Dia kita keluar buat Allah. Dia Abu Jahal gini, kepelik-kepelik mau kalau. Apa kadang ni. Gelet Nabi dua kemana kecepai orang mon itu. Bok dalam mon guna gerak. Karena hana lo monyan. Yang punya nadron orang itu lo hana konyan. Waktu guna gerak, iya ikan itu. Monyan ikan lagi otomatis. Cina bok itu. Guguruk belah makin lawan lagi. Bukan anak buah. Hai anak buah. Kacau leh. Ikut telah makan. Ikut telah makin lawan lagi. Bukan leh bos. Bos jahai. Belai ke bawah. Nyobina telah kacau handro leh. Kaya Muhammad. Kau buka akal kerana lawan. Peluang anak buah itu. Berjumpa dengan Abu Jahal. Abu Muhammad, Abu Jahal kan ramah kena kuman kerawan, kerawan. Ni kena jauh dah leh. Geriwang lah Nabi, yang nak manggil akan Nabi. Geriwang Nabi kena hebat buat kena Abu pada, kena ramah mamai, kena kau ni, kacau aku, kajian kena. Longcok drone Abu Jahal gitu. Tapi benda pegah-pegah long teh. Nanti kau beres pada kau pegah kakak tulung pulau mungkin. Diculok jaro Rasulullah, debut gemat jaro Abu Jahal, dia dia mau dia. Duk luahnya kau putih dia Muhammad itu nyanduk balik dia. Nyan Abu Jahal kagak mukjizat kedua bagi Pak Jaro Rasulullah tapi tak betul. Maka Nabi mengatakan bahawa ya Rasulullah sahabatku ada orang-orang lain yang tidak pernah hidup bersamaku tapi mereka cinta kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat keluarnya air di sela-sela jari-jariku. Karena ia yang paling god adalah ia yang tibik pada Rasulullah. Hanam rejek dia. Hanam rejek. Dan ia mun Zamzam ada ulama yang mengatakan bahawa ia yang paling god ia yang tibik dalam jara-jara sela-sela Rasulullah. Nampak. Hanam rejek dia ianya. Para sahabat berjuh pernah yang kekalan bak kaya iki bak kurma. Nabi ketika sahabat kagak pegat mimbar betul lagi yo. Mimbar Rasulullah lakunya kan samping kan likot ketika Nabi kagak di mimbar di samping mimbar ini nabak kurma tiba tengah Nabi ke khutbah mengedengar urung klik
Punya kita yang orang pergi ke malangnya harja. Ya Allah. Ini ada berangkat tawa suhu juga ya. Putih tepat saja. Nyo para sahabat dengan kedinga khutbah Rasulullah datang mimbar. Jadi ngerti orang kli. Para sahabat akan kata, tahu kli. Tahu kli. Kenapa tahu? Kerana tiba-tiba salah seorang sahabat yang tahu ngambak ke rumahnya ke Rasulullah. Jihi. Kamu tahu kli. Kenapa tahu kli? Kekan tak Rasulullah. Ya Rasulullah. Jihi. Bagi Nabi mbak ke rumah. Gedan Rasulullah daripada mimbar. Ya Allah mbak ke rumahnya. 5 tabaki. Pakan kata kli. Getanya Rasulullah bapak ke rumah. Yang sahabat dengar mandum. Yang kerja makin kong iman, makin cinta kepada Rasulullah. Pakan ikalan mujizat. Nabi keberabang mbak ke rumah. Pakan takli. Ikhrin Rasulullah 5 tabaki. Ipudah mbak ke rumahnya. Ya Rasulullah. Borjih hotel drone khutbah nama tadi abak lon ya Rasulullah gitu. Ya ati pak rumah. Hotel drone kahe ya Rasulullah nepu dua jaro datu sak datu. Nepu lon orangnya kana mimbar. Lon hana lon tadi oleh drone ya Rasulullah kunyo kalau kri tapi orang kiamat Rasulullah. Nyanduk sedih bak rumah tersebut. Geum Rasulullah wahai bak rumah ke data kile data akan dia ke tempat long temam tadi dalam surga. Baru iya bak rumahnya. Ni tempat iki tapi orangnya pergi. Ya, nyanduk terjadi mukjizat pada Rasulullah. Ternyata kita yang hidup di zaman sekarang ini tidak pernah melihat wajah Rasulullah, tidak pernah duduk bersama Rasulullah, tidak pernah mendengar ceramah Rasulullah, tidak pernah mencium telapak tangan Rasulullah. Ternyata sampai malam hari ini mantannya umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Rasulullah, yang masih berselawat kepada Rasulullah, yang melaksanakan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa kitalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Rusyul tuan, mimi dan ayah para santri dan santriah yang berbahagia. Maka untuk memperdalam tentang kecintaan kita kepada Rasulullah, ia payah belajar. Ya, bukan hanya satu kitab tentang kitab Khulasah, bukan hanya kitab Nurul Yakin, ada kitab-kitab lain yang tentang menceritakan kehidupan Rasulullah yang sangat luar biasa. Kepribadian Rasulullah diakui bukan hanya oleh orang Islam. Nih, penulis buku 100 orang terpopuler di dunia yang kenur Islam. Penulis buku 100 orang terpopuler di dunia yang kenur Islam. Dia beragama Kristen Protestan, berkebangsaan Amerika, tetapi dia menempatkan Muhammad pada urutan nomor 1 di dunia. Dalam buku Sertuh Bro, urun terpengaruh di dunia, dia bukan orang Islam, tapi puduk Nabi Muhammad maklum besar. Dia didebat oleh beberapa orang profesor. Bahkan hana kepuduk James Alpha Edison, orang nomor 1 berpengaruh di dunia. Kamu kan bukan Islam, kamu kan orang Kristen. Kenapa tidak engkau tempatkan Yesus pada urutan pertama? Ya, kenapa tidak engkau menuliskan ataupun mencatat nama orang yang paling berpengaruh di dunia adalah John F. Kennedy? Ya, cukup jai pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada penulis buku tersebut. Kenapa engkau menempatkan Muhammad number 1 in the world, orang pertama, orang nomor 1 di dunia? Dia menjawab bahwa Muhammad seorang anak yatim yang ketika dia berada 2 bulan dalam kandungan ayahandanya meninggal, dan kemudian pada usianya 6 tahun ibundanya pun meninggal, kemudian diasuh oleh kakeknya dan kakeknya pun meninggal. Dia diasuh oleh pamannya, namanya Abu Talib. Tetapi sikap seorang Muhammad, kehidupan Muhammad sebagai seorang Rasul bukan hanya dipraktekkan ketika dia sudah menjadi Rasul. Dia merupakan sosok yang memiliki karakter yang luar biasa. Dia mengkonsepkan kehidupan dalam kehidupan dunia ini dengan istilahnya apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hai, halo. Ternyata konsep untuk membangun peradaban yang baik, konsep untuk mencerdaskan anak bangsa, konsep untuk menyelamatkan generasi,
adanya pada konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi mengatakan, hanya saja aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Hanya kepakat perang pun oleh Rasulullah, hanya kepakat semayang oleh Rasulullah, hanya kepakat berzakat oleh Rasulullah, hanya kepakat untuk pegang masjid oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah pertama sekali tugasnya diutus oleh Allah Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Maka para santri dan santriah yang berbahagia, untuk memperbaiki akhlak ni, untuk memperbaiki karakter seorang anak, ayahai nyahau mada abu berawat tu dong pegah cerita kejadian asli. Jinawa yang paling susah ternyata kawal anak behemat HP ni. Ya bukan? Yang paling susah hari ini mengendalikan anak daripada pengaruh HP. Nepatih ada punhan beledron yang kon urun semua buat, kamu urun semua buat pun cukup berat untuk mengendalikan HP mana. Bak surau Lun Walid Sirajuddin, Abati Amri, nah beberapa tokoh-tokoh ulama yang lain dan tokoh-tokoh ormas datang ke Dandim Aceh Utara. Yan, watenya yang ke Dandim adalah Pak Agung Sukoco. Pak Agung Sukoco, Dandim Aceh Utara. Kamu membuat satu kebersamaan dalam ormas untuk menciptakan satu peraturan. Namanya peraturan tersebut untuk menyelamatkan generasi anak usia 17 tahun ke bawah tidak boleh berkeliaran malam tanpa pendampingan orang tua. Nah, yang isi daripada seruan yang dikeluarkan oleh ormas. Isi ini kan, anak usia 17 tahun ke bawah tidak boleh berkeliaran malam tanpa pendampingan orang tua. Dan inilah motivasi Lon Tuan kemarin memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Ada satu titipan daripada guru-guru Tuan. Nyan Walid menyedron ke lebih lepah dari Allah Ta'ala. Nyan dijadikan kanun. Nyan dijadikan kanun. Maka barau sapura bagi urohame di hadapan para tokoh-tokoh pendidik yang ada di Lok Semawe, Lon Tuan pungker hubungan kerja dengan beberapa anggota dewan yang lain. Di hadapan para guru-guru, kepala sekolah SMA, kepala guru SMK, dan di hadapan para pengawas sekolah. Lon Tuan tawarkan, katanya Nabi. Lon Tuan tawarkan, dan sederetan daripada anggota DPR hadir. Mempegah keluh kesah daripada guru-guru itu. Uronyo anak-anak sekolah itu cukup hebat terkontrol. Maka Lon tanggapi Lon Tuan bahwa bila kita sepakat, Lon Tuan bersama dengan rekan-rekan di DPR akan memperjuangkan satu kanun untuk menyelamatkan generasi, yaitu anak usia 17 tahun ke bawah tidak boleh berkeliaran malam tanpa pendampingan orang tua. Menyanyi hadir, kanunnya diberikan, disahkan oleh pemerintah. Insya Allah suatu saat pelan-pelan tapi pasti anak-anak Aceh akan selamat. Jadi cerita ni, waktu kamu jak badan di motornya, bukan Dandim. Nah, Walid Sirajuddin, Alun, beberapa orang pengurus ormas. Untuk apa Walid kita menyibukkan diri untuk mengurus anak orang lain? Ya, untuk apa? Kan kita masing-masing punya tanggung jawab. Kalau semua orang tua mau bertanggung jawab, tidak perlu aturan tersebut Walid. Walid Sirajuddin gepe bro. Ketika kabel pengapa Pak Dandim, bicara di Walid. Mohon izin komandan, saya sanggup menjaga anak orang lain lebih kurang di pesantren saya 1.200 orang. Tanya, tahun 2018 sebelum terjadi COVID, saya sanggup menjaga anak orang lain lebih daripada 1.200 orang. Sementara saya punya anak 6 orang. Anak saya sendiri saya capek, komandan. Kenapa? Karena pintu dia tahu di mana kunci saya taruh. Jendela dia tahu jendela mana yang tidak terkunci. Dan tidak ada yang berani, guru-guru pun, untuk melarang anak saya pulang malam. Karena dianggap anak pimpinan daerah.
Akhirnya saya mengambil keputusan, walaupun anak saya sendiri, saya punya dayah sendiri, saya punya guru sendiri, tapi anak saya sendiri saya titipkan ke dayah lain. Akhirnya komandan, saya mengakui kelemahan saya sebagai orang tua untuk mendidik anak sendiri. Tapi anak orang lain, komandan, saya sanggup menjaga lebih daripada 1.200 orang. Oleh karena itu, komandan, terfikir dalam pikiran kami, dalam kehidupan kami, bagaimanakah untuk menyelamatkan generasi yang tidak tersentuh dengan pesantren? Bagaimanakah menjaga anak bangsa yang mereka tidak mau mondok kepada pesantren? Ini harus ada peran pemerintah. Tidak mampu oleh orang tua saja. Nih, katanya kahana le saja kan anaknya. Hana saja kan. Baik dah harap keluarga. Punya ayah dan kamu meninggal, anak dia mentau bubut saja kah? Hana, disinilah peran pemerintah dengan melahirkan sebuah aturan, melahirkan sebuah kanun. Anak usia 17 tahun ke bawah tidak boleh berkeliaran malam tanpa pendampingan orang tua. Yuk kah selamat. Menyelaginya kah selamat. Yuk dijelaskan di Walid baru tahu dan dimian. Ya juga ya Walid. Kalau gitu Walid saya setuju. Ya, setuju ditekan oleh Dandim bahwa akan lahirnya sebuah seruan bersama dengan judul menyelamatkan generasi. Anak usia 17 tahun ke bawah tidak boleh berkeliaran tanpa pendampingan orang tua. Orang tua. Lontanya berkata, Citi Ajaro yang hana geblah HP ilmu. Yang hana HP ilmu. Ini cari pakai HP. Ini mentiro hana HP. Yang hana HP ilmu. Mentiro dengan hana itu. Berarti mana ada HP. Nyami bukan. Kadang-kadang kita orang tua yang salah. Kita tidak bisa menegakkan aturan kepada anak kita sendiri. Ya. Hai, halo, ini lupa cerita lu. Ilong anak ke phone. Si abang, ibu sama langa. Nyo baru gelah, ya anak dua. Menyiyai pula yang sekitar gah 2 tempe lah. Menyiyai pula. Tapi tengah dalam lo. Ni. Ini patih, anggota DPR hana peng. Lu nak ada perah, tapi hana peng. Ini pakai. Lom lo apa insyaallah. Lom lo apa kan? Tapi halom lo. Lu pegang aturan dengan anak lo. Abang baru Walid beli HP kalau abang sudah bisa baca bahali. Menyakaja kita baca kita bahali ni bukan HP-nya lom lo, HP udah lipat lo. Sehingga di rumah jangan HP. Ubahnya dengan sebuah lokal nanti di rumah kampung HP, tapi ada lo HP. Lengkap igau, lengpe mata, lengpe anak, punya galan cek macam Ali anak beli HP. Sampai nak ni, hana HP ni. Motor pula hana apa? Hana mungkin motor Fortune baik. Kaya, pemian perkenan ni untuk fasilitas sebagai anggota DPR dibeli pemerintah, kata kerja apa pemerintah. Nah, apa yang insyaAllah dibeli Allah Taala. Ada malahnya lonjak ceramah walaupun DPR akan terkah biji. Karena yang nak tulak bala, sabah motor lo, sabah yang nak tulak. Terkah pun yang nak tulak. Artinya, nyaw bantu aturan nak baru si aturan. Tapi ketika anak gedanya kata jok badaya, yan, nyaw aturan kena baru si, maka drone yang kata jok anak. Kenapa yang buka aturan raw anak dulu? Mesti gedanya kata tip anak badaya, yan jauh. Ya, hayaton wa maton, yan. Bukan fit daya. Bahu dek pemakai ini daya. Long serah kepada drone abati kepada gurai untuk mendidik anak long. Nyorilah peraturan daya gara-gara urunci kendaraan umumnya. Dia nomor ya lapor urunci. Mak long ke support dia. Oh pada ke support baki. Kalau ke support kumpulan kuraja ada punya ne. Nyan kalau anak untuk mana pengarangnya. Ban kata dukung anak melaporkan sesuatu nyan kam ramah. Ilong sagam abang long, ilapor. Video call dengan HP gurai. Oleh abang dah botak. Alhamdulillah, anakku sudah pulang haji. Kekruo gara-gara gadah kartu bet. Bet are gadah kekruo. Video call. Oleh abang dah botak. Alhamdulillah, anakku sudah pulang haji. Anakku berumur gitu. Ya, tengok kayak berhalu Ami. Ni tadi abang kena support. Kenapa abang enggak bangun subuh? Lambat bangun di support abang di sini. Alhamdulillah kalau ini dah. Berapa kali di support? 2 kali. Pulang kemari biar ditambah sama Walid 2 kali lagi. Artinya aturannya memang kata jauh pada ya pulang udah ya laju. Hana muka ingin memakai anak dia.
Selama awak ada kayak buat, nah ada orang guru yang pakai orang kerja boleh. Nah, hana selama awak ada kerja buat kena, nah yang dicok dengan palai kebuat kau. Mamba puhan ke support tu mana kata dan ngadiram. Dia ke pugak jerat tu hana tu pada. Igaknya kan robot manusia cip. Ni jamun berjih masalung berjih bertembik kampung. Menyeduk no aturan duno kejadian ni kiban je bakdon dah. Ni pura-pura bakdon ayah kejadian. Nah urang ni bar mohron. Ye lang kamar mohron. Malam ujian. Jamun WC kau luar. Hana mensambung rumah menang kira. Menang cik jamun tak lagi nyawa WC nya mana. Ya hana lagi nyawa hana permanen lagi nyawa. Yang kejip urang jamun kan. Kau gawat aja. Hana sabang original. Yang jamun tu bubuk ini awal cinta yang. Kiban berjih patah WC. Nah, yang buat Melayu Samaria. Di Melayu Samaria matang kuli. Jadi malam ujian. Bak sagau WC, bak sagau lampu, ibinanya jerak pendum. Ikut lengon. Irok malam baru kau tuai kena ni. Duh hurinang mati-mati yang ikut. Hurinang mati-mati yang kan tu. Perut raya darah mana ini. Idang mana dia. Dengan leng tidak, tu suami cahaya dekat beli. Itu malamnya dia kena bah sepui. Namun hana bah apel. Masa-masa lu abutnya bah rambut musafir hormoh yang nak bah rambut. Yang kan bah salak musafir urung nak bah salak. Pulang bah anggur. Orangnya bah anggur bergila. Pak jalan ini ting-ting ini anduk. Yang mana? Yang nak bah sepui. Bah kerundung, bah meriah, bah merinya, bah telur, bah temiki. Ya. Jadi malamnya di Mele Rasuli ngandung beberapa bah sepui betul. Karena mengangkat tak ngerti raja beli kena orang kerundung pun katanya yang teman. Ya. Ya itu kita beli lah milik. Oh, sama malam. Ceput ni. Ujian pret-pret malam Jumat. Ikannya kata dia jadi ikan merbok ngerindang macam dia ikan. Yang burung main macam dia. Kan ini berdua aja. Icap plastik. Ia itu dalam plastik. Di dalam plastik icap ikan tu pintu. Mama yang satu pun macam sekali kiret itu pasal ikan tua pintu tu kan kawan Bandung karena orang kampung buat kampung malam jalan pamer ke pamer tetaki mer ada apa be wah gak pugol ya bi subuh gak pugol kau pintu ada tak dah lepas tu kau gerumung tu tanya ya pintu tanya rednya dia apa Maminya badron kejadiannya gimana pula orang ini miliknya. Jadi fikir ya. Tegedi. Lam kamar modron inat lam plastik, buro nya maju cocok pintu. Nyen jame enjak malam nyan, kira-kira gimana buat? Gimana buka mi jame modron malam nyan? Jame paling pulah menunggu. Lihat tadi impian kita lam plastik. Pasti benar, pasti degil. Menanci ketika anak-anak tanya yang para santri drone yang ketika anak buat salah bicok tindakan le guru ngobek nak fikir le drone bahawa gurunya bengih kerana benci kerana kau yang untuk berubah karakter katanya yang hanagot. Belajarlah yang rajin, yakinkanlah bahawa guru itu tidak ada yang menendang. Guru itu sangat sayang kepada muridnya. Bandung guru tegebut jarah berdoa kepada Allah Taala, anak guru ini sukses. Karena sebuah kebanggaan ketika anak antara roh-roh Abu Dumudi dan depu ke mau. Budumpak benar alumni mudi. Dupliti benar alumni mudi, Tendra benar alumni mudi, Toke benar alumni mudi, Guci juga benar rumbut. Ya, pokoknya burumbut. Ya, contoh tu katanya yang kawannya nama pertuh tu. Langkauan pertuhnya langkauan benar yang cita-cita baca ke dosen, benar yang cita-cita aja ke doktor, benar yang cita-cita aja ke pejabat, benar yang cita-cita baca ke polisi, baca ke tentera, tapi begakai bahkan ketika aja contoh lu ngomong nyelon pribadi lu pegang nah perlu gura-gura katanya itu Honda polisi itu Honda itu tukun ya kan kena rida itu punya kena rida itu Honda polisi tunggu Honda kena sampai ni tunggu. Ayo betul le thau. Muk lepon dulu. Lepon dong. Honda wallet ni. Nalong api. Honda long era malam di banyak itu tukun.
Nepotoplat tu. Nepotoplat dah. Nepotoplat. Saya yang bang ini yang nanang. Oh sepunan dah. Lekon tu. Kalau kau kesalahan kita boleh. Nah Honda 5273 BLNN ujung. Nah oleh tempat ni perlu kita dah gurau. Oh kaji balik. Ternyata ngenan balik lembang keramat lah Hondanya. Hai dah lebih. Pekan karena pelitinya, nah yang jemaah pengajian. Nah pelitinya kadang-kadang ibu balon. Maka hanya salah pada dah gore. Bak peliti pun punya murid tu. Menanci kata para santri sekalian, belajar yang rajin. Urangnya nyolong karena diperakan 15 tahun ke kadang kata. Ya benar yang cita-cita dia bupati. Tapi Bandung bertanya benar beut. Benar akidah yang betul, benar akhlak yang betul. InsyaAllah menyanyikan dalam bahasa Inggris, today you is the student, tomorrow you is the leader. Hari ini kalian pelajar, tapi kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Hana taturi hilang kawan, saya akan je ke doktor. Hana taturi hilang kawan ni yang ini yang kadang na yang je ke guru, kadang na yang je ke ibu bidan, na yang je ke ibu bildes, na yang je kepada polwan kadang-kadang deh. Maka kalian itu wajib bercita-cita, tetapi jangan lupa yang bahwa yang paling utama adalah belajar ilmu syariat, ilmu akidah, ahlussunnah wal jamaah asy'ariyah, dan juga ilmu syariat, ilmu fiqih dan ilmu tasawuf. Nyo benar. Apabila ada yang hendak tabut, kayak mesti tergedi tak pegah. Hendak tembut. Pernah kita benar ijazah tak. Ijazah orangnya makilo je pegau. Ya, ijazah orangnya untuk orang pelai ijazah ya belau. Tapi ilmu yang kita belau. Ilmu yang dapat tak belau dah hantu belau. Cuma cara belau ilmu. Punya ijazah orang yang pelai, orangnya kita belau. Tapi ilmu itu tidak bisa kita beli. Maka di Jepang dan di Korea hari ini mereka sudah tidak lagi membutuhkan ijazah. Di Korea Selatan orang hanya pelai ijazah. Mesti buka lowongan tentang masalah komputer. Dia kalau pun ada ijazah itu memang kerja. Dan suatu saat mereka yakin Abu Umi ini naudet teman tahu kiyok dia kalan dalam belah. Suatu saat saya yakin akan berputar masa, bertukar keadaan. Cuman suatu saat ijazahnya hanya berlaku. Yang dibutuhkanlah skill, kemampuan. Putar aja tu. Ya, ini lebih yakin suatu saat akan terjadi bahwa perubahan masa, pertukaran sistem akan terjadi. Yang perlu kita nyawa adalah ilmu syariat, ilmu akidah dan ilmu akhlak. Nyawa wajib dia. Karena saya buat teman ilmu badayah persih lagi orang pula padi. Lagi orang pula padi. Punya orang yang minta ilmu yang kan ilmu dayah, yang kan ilmu agama, nya lagi orang pula karet. Watak karetnya jahit atas, kedrot hanjit apa jauh. Tak belau hana golek. Musuh karet, itu karet kan? Yang kita rambung. Adapun sawit. Sawit kojai kalau pulang sawit merum. Contoh, ternyata sawitnya anjlok. Hana belau di pasaran. Bro, kedrot hanjit berlaku, kegok hai tuang. Tapi punya padri, walaupun bantu orang kalau pulang padri. Hana keperlain dia belau padri katanya. Tapi padrinya hanjit aku bah kedrot. Itulah perbandingannya ilmu agama dengan ilmu yang kan ilmu agama. Ilmu dunia laksana kita menanam karet. Ilmu agama persih lagi kita tanam padi. Tekedi kedrot hanya dapat boleh. Adapun kedrot tak pelak tak mekat halagot jadi kubah kedrot. Itulah ilmu agama. Dimanapun kita berada, kapanpun ilmu agama itu penting. Lun pegah sisah pribadi lun tuan. Lun tuan lupa jak ke Turki gratis. Pakan karena tok dua macam. Yang pertama, lun tuan jit bahasa Arab, yang kedua lun tuan jit bahasa Inggris. Ya, untuk mendampingi ulama se-Aceh. Katanya, lun tuan dipercayakan oleh dinas dayah untuk berangkat ke Turki karena dua bahasa. Jit bahasa Arab dan jit bahasa Inggris. Ya. Onian lun diundang untuk menjadi salah fitrah daripada peserta seminar nasional, yaitu Dai Aswaja Indonesia. Dai Aswaja Indonesia lun wakili Aceh katanya. Tok fitrah. Ya, mewakili Aceh. Pakon dikarenakan lun nak ijazah pesantren. Yang diundang orang mana tu harus memiliki ijazah pesantren. Alhamdulillah, lun tuan terpilih seluruh Aceh katanya, yaitu Dai Aswaja Indonesia. Mewakili daripada Sanggul Aceh Darussalam tok lu seluruh Aceh. Ya, pakon kan nak tabut. Waktu ji pegat persentase, ditelepon ditanya.
Yang tentang masalah akidah, tentang masalah Asy'ariyah, tuan jelaskan ala kadar ubay yang tuan, alhamdulillah lewat. Dibi sertifikat sebagai dai Aswaja Indonesia. Pernah dihoi tuan dakwah Padang, Batam, Malaysia. Maka tanya betul belajar yang rakyat rajin. Ya buat bersungguh-sungguh, insyaallah suatu saat kita akan berhasil, suatu saat kita akan sukses. Manjadda wajada. Jangan pesimis, kita harus optimis bahwa alumni daya, alumni pesantren itu tidak akan ketinggalan zaman. Alumni daya, alumni pesantren akan mampu bersaing dengan orang-orang yang bukan orang pesantren. Mungkin hanya sekian dan demikian yang dapat tuan sampaikan dengan serba kekurangan dan keterbatasan. Semoga perayaan Maulid yang kita lakukan pada malam berbahagia ini akan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah dan juga akan menambah rasa cinta kita kepada keluarga Rasulullah. Semoga bacaan selawat yang umi dan ayah para santri dan santriah yang kita bacakan tadi akan Allah sampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kita adalah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah yang mencintai Rasul walaupun tanpa memandang wajahnya, yang mencintai Rasul walaupun kita tidak pernah duduk bersamanya, yang cinta kepada Rasul walaupun kita tidak pernah mencium telapak tangannya. Dan kepada santri dan santriah yang berbahagia, teruslah belajar. Study and study hard. Belajarlah dan terus belajar. Karena tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tidak ada perjuangan tanpa daripada pengorbanan. Maka pengorbanan kita hari ini, perjuangan kita hari ini akan menjadi bukti hari esok bahwa kita adalah orang-orang yang cinta kepada Islam dan tetap istiqamah dalam belajar untuk memperjuangkan, untuk menegakkan, dan untuk menampakkan kepada dunia bahwa kita cinta kepada Islam. Mungkin hanya sekian dan demikian umi dan ayah sekalian yang tuan berbahagia, yang tuan hormati, lebih dan kurang tuan lakimah. Dan bila betul-betul menyebutkan apa yang tuan sampaikannya, ini merupakan kudrah dan iradah Allah. Apabila tidak tepat sasaran, jauh daripada harapan, inilah keterbatasan daripada ilmu tuan. Mungkin hanya sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa yakum ajma'in fi